Oke, kita mulai. Kita praktekin. Yang pertama mungkin aku mau mengenalkan fitur Nano Banana terbaru ke teman-teman. Aku mau memperlihatkan layar Gemini, Google Gemini. Jadi apa sih Nano Banana Pro itu? Jadi Nano Banana Pro itu adalah fitur terbaru dari Google Gemini untuk mengenerate atau membuat gambar dengan lebih canggih, lebih akurat, lebih bagus gitu. Pokoknya keren banget sih menurut aku, ini termasuk mesin AI untuk membuat image yang paling oke saat ini gitu ya. Eh, nah, ada di mana sih Nano Banana itu? Banyak di threads nih viral Nano Banana, tapi aku nggak tahu caranya gitu kan. Caranya mengakses Nano Banana itu bagaimana? Nah, yang pertama teman-teman bisa masuk ke Google. Kalau misalnya benar-benar awam soal Google Gemini ya, kita masuk dulu deh ke google.co.id. Kemudian kita search Google Gemini. Setiap orang ini kan udah pasti punya email ya, teman-teman. Teman-teman bisa gabung di sini pasti punya email. Nah, Google Gemini ini emailnya barengan kok sama email teman-teman Gmail yang lainnya gitu. Jadi ini kita masuk ke gemini.google.com. Kalau misalnya belum login, login aja pakai email yang terdaftar gitu. Jadi udah otomatis bakal login ke googlegemini.com. Nah, kemudian Nano Banana itu ada di mana sih? Nah, Nano Banana ini ada ya, ada notifnya nih, Nano Banana Pro is now available on Gemini 3 Pro. Nah, try it, bisa klik try it juga bisa. Nah, kalau misalnya klik try it, itu dia kayak langsung ngasih prom otomatis gitu loh teman-teman. Kita tunggu ya hasilnya. Nah, ini adalah prompt teman-teman. Ini namanya prompt. Prompt itu kayak perintah, kayak suatu perintah atau apa ya? Ya instruksi untuk si mesin AI-nya agar menghasilkan sesuatu. Gitu. Itu definisi prompt lah yang dengan pakai kalimat sederhana ya. Nah, ini dia tadi karena aku klik try it, dia otomatis ngasih prompt kayak kayak biar mau ngasih lihat Google Gemini itu kayak gimana gitu. Nah, ini udah ngasih prompt, hasilnya ada gambar seperti ini. Oke, kita pelajari dulu gambar ini. Getting started with Nano Banana Pro. Nah, gimana sih caranya kita memulai Nano Banana Pro? Yang pertama, masuk ke Google Gemini, terus klik create image, terus ada thinking with 3 Pro. Jadi, atau kalau pakai bahasa Indonesia penalaran dengan 3 Pro. Nah, itu harus diklik juga, terus klik create image. Nah, kemudian ini bisa juga nih teman-teman, kalau nggak mau pakai prompt yang panjang lebar, selfie, teman-teman masukin foto selfie-nya, terus teman-teman cuman apa namanya ngasih perintah transform me into a watercolor painting. Nah, nanti jadi gambar selfie-nya teman-teman jadi watercolor gitu ya. Kurang lebih kayak gitu caranya pakai Nano Banana Pro. Oke, kita lanjut. Kita lanjutin. Halo Karati, welcome ya. Hmm, kita lanjutin caranya gimana sih pakai prompt gratis yang aku kasih di threads itu. Nah, yang pertama kita masuk ke prompt-nya. Ini hasil apa namanya hasil gambar yang aku buat di Nano Banana. Terus promnya apa? Promnya adalah ini. Infografis edukatif anak SD bla bla bla, panjang banget ini nggak usah dibaca semua. Langsung aja di copy paste, di copy ya teman-teman. Oke, kita copy. Terus kita masuk ke Google Gemini tadi. Kita masuk ke Google Gemini, klik create image, lalu klik Thinking with 3 Pro yang ini ya. Boleh langsung dipraktekin di HP-nya masing-masing kalau misalnya memang memungkinkan. Kemudian ini, masukkan prompt ini. Ini nanti kalau ada tulisan Gina Tresnanya dihapus aja. Nah, yang menarik, yang menarik dari AI ini adalah perintah yang sama. 100% perintah yang sama tidak akan menghasilkan hasil yang sama juga. Jadi dia tuh memang kayak kreativitasnya unlimited ya teman-teman. Jadi ini dari teks ini, hasil gambarku sebelumnya adalah, sorry, tadi aku, yang mana ya? Infografis matematika tentang kelas 1. Mengurutkan bilangan terkecil ya. Yang ini berarti. Nah ini, mengurutkan bilangan terkecil. Ini yang aku buat waktu aku membuat prompt tersebut. Pakai prompt ini. Nah, pakai prompt ini. Sekarang hasilnya bakal kayak gimana nih? Hasilnya, kalau kita bikin sekarang, hasilnya kayak gini tuh teman-teman. Sama, topiknya sama, prompt-nya sama, tapi gambar yang dihasilkan beda. Gitu. Jadi, eh, keren banget sih menurut aku AI ini. Dia tidak akan bisa 100% sama, dia pasti unik, karena dia punya kreativitas yang unlimited. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu cara penggunaan prompt-nya. Teman-teman ada nggak di sini nih? Teman-teman kan ini cuman ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Bentar, ada yang mau gabung lagi. Oke, halo, welcome Kak Noprina. Eh, jadi, oke, teman-teman di sini ada nggak yang mau request, aku mau bikin apa gitu? Jadi biar kita praktek bareng-bareng. Boleh lewat chat, boleh open mic. Atau ada yang mau nanya juga boleh. Gitu, karena pasti teman-teman nih ikut Google Meet ini, pasti ada pertanyaan atau ada yang pengen dilihat dari Google Meet ini. Silahkan tanya aja bebas ya teman-teman, mumpung sedikit orangnya. Oke, Kak Rati, boleh silahkan open mic. Oke Kak Gina, makasih kesempatannya Kak.
Oke Kak, aku mau tanya Kak, aku udah ini, apa, sebelumnya aku ucapin terima kasih Kak, udah berbagi prompt keren-keren banget, semalam aku ngulik-ngulik gitu. Nah, itu kan kalau tadi barusan dipraktekin sama Kak Gina kan tinggal tempel gitu ya, terus nanti hasilnya bakal beda-beda. Nah, misalnya nih Kak, aku mau, aku kan mungkin punya, aku punya punya keinginan pengen bikin sesuatu gitu, misalnya tentang tema stunting gitu misalnya ya, walaupun udah banyak gitu yang prompt-prompt itu, tapi aku pengen, bikin sendiri dengan, insight aku sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya bikin prompt-nya itu di mana sih, Kak? Mulai dari awal gitu, karena kan kadang beda-beda ya, ada yang temanya kayak kartun, terus kemudian yang estetik kayak gitu-gitu. Nah, istilah-istilah gitu tuh bikin prompt-nya urutannya tuh kayak gimana gitu loh, Kak, apa dulu gitu. Nah, itu yang kadang aku tuh bingung gitu. Mungkin Kak Gina bisa ini apa, sharing gitu, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Maaf, Kak, belepotan aku bertanyanya. Ya, enggak, jelas kok. Makasih ya Kak Rati. Sama-sama, Kak. Oke, pertanyaannya menarik. Nah, sebetulnya ya teman-teman, aku kan kalau boleh cerita aku ibu rumah tangga, anakku 5, eh, dan yang aktif aku antar jemput itu 4 orang, SMP, SD 2 orang, sama TK. Jadi bayangkan kayak aku tuh mau mempelajari Nano Banana, mau share bikin konten tuh riuh banget gitu ya teman-teman. Sampai jadi aku mencoba mencari cara bagaimana sih aku bisa bikin prompt itu dengan cepat gitu. Bikin prompt itu dengan cepat jadi nggak banyak ribet, nggak banyak ngomong ke apa namanya ke chat GPT-nya. Nah, akhirnya aku bikin namanya custom GPT teman-teman. Custom GPT itu jadi kayak suatu asisten AI yang emang udah dilatih, emang udah tahu tujuannya bikin prompt untuk poster gitu, gitu. Jadi kita ngasih apa namanya kita ngasih perintah sederhana pun dia udah ngerti. Kayak tadi tuh kalau boleh aku share nih ya teman-teman yang gabung dari awal nih Kak Neneng, Kak Nick, Kak Daily, Kak Jessica, itu tadi sambil nungguin teman-teman yang lain, aku bikin satu image yang aku share di threads. Nih, image-nya itu caranya itu aku kayak gini. Cuman bilang ke ChatGPT pakai custom GPT poster prompter aku ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang udah download itu ada add-on-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nambah add-on, it's okay, nggak apa-apa gitu. Di sini aku mau share caranya aku membuat prompt sebanyak itu, 30 prompt tersebut, kalau aku boleh sharing, itu cuman mungkin 1 jam ya teman-teman, 1 jam atau lebih lah sama masukin gambar dan promptnya ke Canva. Itu aku ngebut banget karena aku pakai poster prompter ini. Nah, kayak tadi, pas tadi aku lagi nungguin teman-teman yang lain gabung, aku cuma ngasih tahu kayak gini, buatin poster style knitted. Knitted itu kan rajut ya, style itu gaya. Atau misalnya buatin poster gaya rajut, ada robot AI Nano Banana dan tulisan sharing AI with Gina, join Google Meet sekarang. Nah, itu hasilnya kayak gimana tadi? Nah, ini hasilnya tadi. Ini nih. Oh, sorry, aku belum liatin ya. Ini terus dia kasih kasih prompt, siap copy. Aku langsung copy di sini. Langsung aku copy kode-kode ini, terus aku masukin ke Gemini. Terus jadi deh gambarnya. Kayak cepet banget. Nah, sekarang aku mau show nih ke teman-teman. Kita lihat ya. Sekarang 14:10. Kita lihat bikin gambar stunting dengan pertanyaan dari Kak Ratih itu berapa menit. Oke. Sekarang kita ke new chat dulu. Aku biasanya pakai new chat ya. Kalau misalnya emang topiknya beda lagi. Kita tunggu. Nah, ini poster prompter itu adalah AI asisten kreatif untuk membuat prompt poster dan infografis. Cocok untuk guru, orang tua, dan siapapun yang pengen bikin desain poster infografis hanya dengan memasukkan tema. Nah, ini aku langsung aja masukin. Ini nggak usah diklik juga, oke nggak apa-apa. Tapi mau diklik juga nggak apa-apa buat pembuka percakapan. Oke, buat pembuka percakapan. Nah, aku mau masukin tema kayak yang Kak Rati bilang. eh Poster, tema, stunting. Kak Rati mau apa mau ada tambahan apa gitu kata-katanya kalau misalnya nggak ada kita begini aja dulu ya biar cepat Ya, begitu aja poster dulu, Kak. tema stunting Kepo ini. di Indonesia atau gimana ya atau gini poster tema pencegahan stunting anak di Indonesia gitu ya nanti kita akan lihat prompt yang akan dia siapkan terus kita akan explore gaya-gaya yang berbeda lagi seperti yang Kak Rati tadi tanyakan nah ini udah siap kita bikin poster pencegahan stunting nah ini ya kita copy kemudian kita masuk ke Google Gemini. Kita masuk ke Google Gemini, create image, terus ini Thinking with Tree Pro. Oke, di sini aku langsung masukin ya teman-teman tadi copy terus di paste, terus kita tunggu hasilnya. Nah, sambil nunggu, aku mau sharing soal fitur Gemini Nano Banana ini. Jadi ada teman-teman yang apa nyoba ini Nano Banana, tapi kok hasilnya nggak akurat sih Kak, hasilnya masih ngaco Kak, gitu. Nah, jadi Gemini Nano Banana itu untuk user yang free, nggak subscribe Google Gemini, itu ada batasannya, kalau nggak salah 3 sampai 6 per hari. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi explore, terus
apa namanya, ada ininya ya, ada error, gambarnya nggak bagus, banyak typonya. Nah, itu berarti udah habis limit penggunaan Nano Banana Pro-nya. Dia balik ke versi lama, si Nano Banana yang lama gitu. Nah, kalau misalnya emang teman-teman masih mau explore, itu mungkin kalau saran dari aku, kalau misalnya masih pengen pakai free, coba pakai akun Gmail lain. Bikin akun Gmail baru untuk eh, masuk ke Google Gemini-nya. Itu kalau misalnya mau free. Atau tunggu besok harinya, karena kan limitnya biasanya harian. Atau juga kalau misalnya teman-teman mau mengeluarkan sedikit uangnya untuk subscribe, boleh subscribe juga. Tapi kalau misalnya emang, tapi cukup ini ya teman-teman, kalau lagi harga normal tuh kalau nggak salah 150.000 deh per bulan. Kalau aku waktu itu lagi dapat harga promo dari Google-nya 37.000 per bulan, itu selama 3 bulan sampai Januari gitu teman-teman. Jadi itu sekedar sharing aja soal fitur Nano Banana Pro. Aku nggak jualan ya teman-teman, aku nggak jualan si apa namanya subscription Nano Banananya, karena aku juga eh, subscribe-nya langsung ke Google-nya. Nah, oke. Ini yang tadi, prom yang tadi udah jadi seperti ini teman-teman. Oke, aduh, nggak bisa digedein lagi. Cegah stunting, dukung anak tumbuh optimal. Langkah sederhana untuk keluarga Indonesia. Oke, ini nggak ada typo ya. Tumbuh sehat, ibu cerdas, ASI eksklusif, rutin ke posyandu, sehat, aman, jaga kebersihan, bla bla bla. Itu gampang banget, teman-teman. Jadi, kita lanjut lagi ke style selanjutnya. Ini jam 14.15. Jadi aku bikin satu poster ini tadi sambil aku ngobrol yang lain itu cuma 5 menit. Tadi kan 14.40 ya. Sekarang 14.15 gitu. Udah jadi poster kayak gini. Aku juga jujur ya teman-teman, amazed banget saat ngulik Nano Banana nih. Hah, serius nih bisa kayak gini? Gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak nyangka aja gitu, nggak nyangka aja bakal secanggih ini Nano Banana. Awalnya kan kayaknya hari Sabtu gitu dia launching Nano Banana Pro itu. Aku belum terlalu ngulik nih, tapi kok rame banget sih. Oh, ternyata Nano Banana Pro itu paling cuma nggak typo doang. Terus ada temen yang nanya, ada yang udah cobain Nano Banana Pro belum gitu kan? Aku jadi kayak akhirnya penasaran tuh malam-malam aku coba ulik bikin promnya, ternyata hasilnya keren. Nah, tapi saat itu aku masih pakai chat GPT manual kayak ke chat GPT yang biasa terus aku bilang tolong dong bikinin prom untuk Nano Banana gitu. Cuman dia masih ngasihnya tuh kadang-kadang apa promnya yang biasa gitu. Jadi yang tidak ada styling, fontnya itu kayak masih biasa, nggak ada styling kayak merahnya di pinggir-pinggirnya gitu kan. Terus gambarnya di sininya ada bordernya gitu ya, ada pinggirannya. Nah, itu masih kayak biasa kayak gitu. Makanya aku berpikir caranya gimana stylenya bisa bagus biar hasil nano banananya maksimal. Terus aku tapi biar akunya juga nggak bolak-balik chat ke chat GPT itu nggak bolak-balik nyuruh gitu. Akhirnya aku bikin custom GPT poster prompter ini gitu. Kita lanjut untuk styling. Nah, tadi kan udah kita cuma ngasih poster tema pencegahan stunting anak di Indonesia. Nah, di sini eh, dia nanya nih, mau dibuatkan versi pastel, versi krayon anak SD, versi editorial minimalis juga bisa. Nah, aku mau jawab pertanyaan Kak Ratih tadi, style itu ada apa aja sih? Banyak banget style yang beredar di threads gitu ya. Aku mau nanya aja ke dia, ada gaya apa lagi? Kita tunggu jawabannya ya. Kita nanti explore beberapa gaya. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada pertanyaan, pengen tema yang lain, boleh ya di chat aja deh kayaknya nggak usah open mic soalnya aku nggak bisa dengerin suara kalian ya. Nah, pilihan gaya visual lain, pastel soft baby look, crayon, flat 2D modern minimalis, vektor editorial, nah futuristik. Kita coba yang style nomor satu aja. Mau gaya yang mana? Gaya nomor satu itu aja ya, biar nggak usah nulis juga nggak apa-apa dia udah ngerti kok. Kalau misalnya dia udah ngasih list ini. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai beres. Jadi jangan langsung copy code karena ini belum beres nanti kepotong. Oke, udah beres. Semua kodenya udah beres. Kita langsung copy code, lari ke Gemini. Kita masuk ke Gemini, klik create image, klik thinking with 3 Pro atau penalaran dengan 3 Pro, ya. Lalu kita tunggu. Nah, sambil nunggu yang tema pastel soft ini, kalau untuk poster promote gimana dapetinnya? Itu ada di itu ya, guys, di mana? Link ID Gina Tresna. Sebentar. Nah, ini ada di sini. Poster prom itu di sini kan aku kasih 30 prom siap pakai. Nah, kemudian di bawahnya itu ada add-on. Ada add-onnya itu custom GPT. Cuma 8.000 ya, guys. Maksudnya eh, aku rasa manfaatnya akan besar banget dan ini bisa dipakai lifetime bukan bulanan gitu.
Ini custom GPT, terus ada lifetime update. Kalau ini cuman prompt aja bentuknya. Jadi nanti aku punya file Canva, tapi setiap aku explore, prompt-nya akan aku spill di situ. Itu aja sih bedanya. Tapi kalau teman-teman udah tahu caranya, nggak usah lifetime update ini, teman-teman. Langsung aja custom GPT biar kalian explore tema yang kalian inginkan sendiri gitu. Kalau lifetime update kan lebih ke kayak tema yang aku coba ya. Kayak gitu, itu aja di situ. Tapi kalau kakak udah dapat 30 prompt-nya, langsung dapetinnya di sini aja kak, poster prompter ini. Jadi biar nggak double ya si 30 prompt gratisnya. Gitu. Ini stoknya tinggal 5. Oke, kita tunggu, kita lihat hasil Google Gemini-nya. Nah, ini tadi kan kita pakai style pastel soft baby look. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. 14.20, jam 14.20, 10 menit kita udah bikin 2 poster sambil ngobrol-ngobrol santai. Sambil mungkin bisa diajak sambil scrolling, scrolling aja 10 menit kadang nggak cukup ya. Cegah stunting, ini udah bisa bikin 1 poster. Kita lanjut ke style selanjutnya. Mau style apa nih? Boleh chat ya. Style crayon. Belum ada yang chat kan? Aku mau pakai coba style kedua. Sekarang style nomor 2 gitu ya. Ini teman-teman, sorry, belum ke share ya. Style korporat gitu bisa nggak Kak? Oke, kita coba nanti ya. Habis ini ya Kak Fitriana, kita coba style korporat. Jadi ini prompt yang aku masukin pertama nih, kita bikin 2 poster nih cuman kayak gini. Poster tema pencegahan stunting anak di Indonesia. Kemudian aku cuma nanya ada gaya apa lagi. Kemudian aku cuma ngomong gaya nomor 1. Kemudian sekarang sekarang style nomor 2. Nah, ini udah jadi nih kodenya. Kita copy di sini, kita langsung masuk ke Gemini. New chat lagi, create image, thinking with pro, jangan lupa. Oke, kemudian kita klik sambil tunggu. Nah, sambil nunggu kita masuk ke chat GPT lagi teman-teman. Aku kan orangnya pengennya cepet gitu, maksudnya kalau nunggu gini kadang bosen banget. Jadi biasanya multitasking, langsung masuk ke chat GPT lagi, pakai style corporate. Sekarang pakai style corporate gitu ya. Nah, kita tunggu. Jadi sambil nunggu, apa? Gambar chat GPT, sambil nunggu gambar gini ini, sorry kita nyari prompt yang untuk selanjutnya kita pakai. Sebentar ada yang tanya nih. Ini kan udah jadi ya yang korporat ya, teman-teman. Tadi ada yang tanya dulu. Wait ya. Hmm, bentar aku baca chat dulu ya. Kak, yang matematika itu tadi di awal juga Kak Gina bikinnya pakai prompter itu aja ya, Kak? Iya, maksud bikin desainnya ada gambar-gambar angka yang diurutkan itu tadi bukan? Enggak. Jadi ada gambar yang diurutkan yang tadi bukan Kak Gina yang nyuruh, bukan. Aku cuma nulis kayak matematika untuk kelas 1 SD kalau nggak salah. Terus bilangan terbesar ke terkecil dan terkecil ke terbesar. Kayak kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu doang. Tapi prompternya yang bikin sendiri, iya. Makanya aku juga amazed banget. Eh, apa namanya, saat bikin semua prompt 30 itu aku kayak amazed sendiri, ya Allah sekarang ya teknologi bener-bener kayak gini. Kayak aku kan dulu seneng Canva ya. Boleh sharing sedikit ya teman-teman. Aku kan dulu seneng Canva. Cuman jujur aku tuh termasuk orang yang termasuk orang yang perfeksionis, overthinking kalau lagi ngedesain. Jadi desain itu aku nyari template yang menurut aku oke. Kadang-kadang 5 template itu aku ambil comot-comot gitu bisa dijadiin satu gaya gaya aku gitu kan, gaya aku sendiri. Nah, tapi itu takes time banget. Satu poster itu bisa jadi aku 2 jam mungkin karena ke perfeksionisnya aku gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang gaya ini aku nggak cocok, kadang bikin lagi dari awal. Itu tuh gaya kerjanya aku kalau ngedesain di Canva. Nah, tapi begitu tahu Nano Game ini aku speechless banget. Ya Allah, bener-bener ini yang biasanya kerjaan 2 jam jadi 5 menit doang gitu. Iya, cepet banget, keren banget. Kita ambil minum udah jadi desainnya, bener banget itu. Bener banget, Say. Nah, oke kita ini kan lanjut ya. Ini tadi poster yang style corporate, tapi sebelum ini kita tadi nyobain yang style crayon. Kita lihat hasil yang style crayon tadi. Nah, tuh kayak gini. Cegah stunting, ayo tumbuh sehat bersama. Tuh ini style crayon udah jadi. Speechless banget ya. Eh, oh ya, satu lagi. Tadi kan pertanyaan Kak Rati. Oke, tadi kan pertanyaannya Kak Rati itu aku masukin ini enggak kata-katanya harus ngasih buah, harus ngasih ada perosotan kayak gitu itu aku enggak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita di materi nih, misalnya ada materinya itu memang yang spesifik ingin kita masukin ke dalam poster itu. Misalnya contoh sejarah Nabi Muhammad misalnya sejak remaja sampai beliau wafat misalnya kayak gitu ya. Itu kan kadang-kadang ChatGPT mungkin pengetahuannya hmm, tidak sampai sedalam orang yang mempelajari itu misalnya. Jadi kita kasih aja poin-poinnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak matematika, bilangan terbesar sampai terkecil itu kan udah umum. Jadi ChatGPT udah kasih tahu. Custom GPT-nya cuma buat poster aja ya, Kak. Sementara poster infografis terus kayak aku bikin
apa namanya, poster event kayak webinar ini yang aku share di Threads itu oke sih, masih bisa. Maksudnya Kak Andin mungkin untuk apa yang lainnya? Boleh ya Kak share. Kita coba nanti kita explore di sini. Kemudian tadi kata Kak Fitriana, color sheet bisa nggak? Flyer gitu bisa. Bisa, flyer bisa, color sheet belum cobain tapi kita coba sekarang nanti ya. Flyer, Kak Fitriana bisa, ayo mau bikin flyer apa? Kasih temanya. Color sheet, ayo kita cobain. Kayak buat jualan gitu Kak, ada foto produk atau ada yang baru lewat? Oh ya, di komik. Oke, nanti kita cobain juga. Sekarang kita coba dulu yang style korporat dulu ya teman-teman. Style korporat ini, oke, yang style korporat ini aku copy, kemudian aku masukin ke Google Game ini. Oke, ini udah teman. Kita tunggu. Style corporate. Nah, ini style corporate, tuh kan? Ini ada logo instansi, nanti mungkin logo instansinya seperti yang Kak Fitriana tadi tanya ya mungkin ya, maskotnya apa gitu. Ini pencegahan stunting udah jadi kayak gini. Tuh, terus kita pertanyaannya Kak Andin, konten parenting tentang cara mengatasi anak tantrum. Nah, ini menarik banget. Oke, kita langsung aja ketik poster eh, tentang poster parenting tentang cara mengatasi anak tantrum. Oke, ini jam 14.42. Kita coba lihat berapa menit membuat satu poster cara mengatasi anak tantrum ini. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini udah muncul ya hasilnya. Kemudian kita ke game ini dan bikin create image, terus thinking with Pro, langsung paste aja. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini Kanoprina ya tadi ya. Kanoprina, kita 2 menit udah bikin poster cara mengatasi anak tantrum. Teknik sederhana agar orang tua tetap tenang dan anak merasa aman. Satu, tetap tenang. Yang kedua, validasi emosi. Yang ketiga, alihkan perhatian, peluk dan beri rasa aman. Tuh, cepet banget. Kalau Kanoprina punya kata-kata sendiri, itu boleh dimasukin di chat GPT-nya. Misalnya kayak gini, poster parenting tentang cara mengatasi anak tantrum, terus poin satu apa gitu kan, terus dua apa gitu. Kayak gitu aja, Kak. Jadi, apa namanya, dibikin mudah aja gitu. Poin ketiganya apa. Tapi so far kalau misalnya emang udah cocok sama hasilnya, eh, 4 poinnya itu tetap tenang, validasi emosi, alihkan perhatian, peluk dan beri rasa aman, itu hasilnya seperti ini. Gitu. Dan ini kita bikin tadi cuma 2 menit doang. 14.42 kita bikin, sekarang 14.45, 14.44 tadi udah jadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang open donasi. Oke, kita ke chat GPT dulu, kita bikin eh, poster poster untuk open donasi pembangunan jalan Tumpak Tirus. Nah, ini gayanya gaya ini aja ya, gaya ilustrasi. Karena kan ini open donasi buat apa namanya? Hmm, open donasinya buat pembangunan jalan cor ya. Jadi kita gaya ilustrasinya 2D aja ya, nggak 3D. Finalnya udah dapat yang open donasi, aku copy seperti biasa, aku masuk ke game ini, langsung di paste aja. Kita tunggu. Oke. Coba tadi, berarti udah jadi ya posternya. Lucu banget posternya. Ini tadi gaya 2D. Kak kirim Kak, oke. Nanti ya. Aku mau lanjut dulu ke eh aku nemuin style yang lucu nih. Ini stylenya tuh kayak apa ya gitu, kayak ilustrasi tapi line kayak gitu. Aku pengen pakai style ini. Aku mau explore pakai style ini. Kita masuk ke ChatGPT. Aku bilang, aku mau pakai gaya poster seperti ini dengan rasio 45. Tadi kan Kak Fitriana pengen rasio 45 ya? Aku lupa tadi. Nah, kita tunggu. Nah, maskotnya udah masuk ke game ini. Terus prompt yang terbarunya pakai vektor. Ternyata itu namanya gaya ilustrasi flat vektor modern ala kampanye Eropa. Oke deh, kita coba, cus, cobain. Nah, ini udah jadi nih, Kak Fitria. Tingkatkan pengetahuan tentang SK 2026, berpartisipasi, berikan data yang benar. Teman-teman gimana nih? Dapat insight nggak dari apa namanya? Dari obrolan ini? Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, aku masih kira-kira masih 15 menit lagi mau sharingnya. Jadi silahkan boleh masih kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh ya silahkan. Bagus banget Kak, ini ada maksimal promnya nggak? Maksimal prom di custom GPT ini, di sini tidak ada maksimal. Ini bisa bikin unlimited.
dan kita nggak usah subscribe ChatGPT Pro. Ini aku nggak subscribe loh, ini pakai yang free. Eh, nggak, jadi ChatGPT-nya itu aku yang pakai yang free dan dia unlimited. Harga poster prompternya cuma Rp8.000. Tapi yang limited apa? Yang limited itu Google Gemini-nya gitu. Jadi Google Gemini-nya ini aku pakai yang Pro. Jadi bisa agak banyakan lah, tapi tetap ada limitnya. Kalau nggak salah 20, di atas 20 lah. Tapi kalau pakai yang user yang free, yang nggak subscribe, itu mungkin sehari 6 gambar aja. Jadi kalau kayak kita lagi explore gambar nih, kurang pas nih, explore lagi, kurang pas, tahu-tahu udah habis limitnya gitu sih. Memang apa namanya challenge-nya di situ. Tapi kalau misalnya mau diakalin nggak subscribe, bikin akun Gmail lagi, nanti masuk ke Gemini-nya pakai Gmail yang lainnya gitu. Karena satu akun biasanya yang limitnya beda. Gitu ya, semoga membantu. Kalau mau bikin maskot yang sesuai dengan profil kita dan biar hasilnya selalu konsisten, bisa nggak? Mbak Gin? Insya Allah bisa. Syaratnya masukin maskotnya itu kayak tadi, maskotnya masukin di Gemini-nya. Gitu aja. Karena Gemini itu, jadi yang membuat gambar itu, hasil gambarnya konsisten sesuai maskot yang kita punya, itu yang bertanggung jawabnya adalah Gemini. Jadi kita harus ngasih info ke Gemini maskot kita seperti apa gitu. Kalau ada satu gaya maskot tapi mau dibuat beberapa gaya atau pose gitu bisa, itu pekerjaannya Gemini, bukan pekerjaannya si poster prompter. Oke, aku coba ya. Nah, kayak gini nih. Masukin kan, buat gitu. Ini kalau kayak gini ini aja kayak kita nyuruh aja. Eh buat gambar ini dengan pose apa nih? Dengan pose apa ya? Kasih aku ide. Bekerja di depan laptop menghitung sedang sedang hitung sensus penduduk. Oke. Nah, ini kalau cuman mengubah pose, itu bukan pekerjaan poster prompter, bukan pekerjaannya ini, tapi pekerjaannya si Gemini. Hmm, kita tunggu ya. Tuh, kayak gini, Kak, jadinya. Terus, ini kan ada latarnya ya. Kalau misalnya pengen latarnya hitam, atau pengen latarnya putih, eh, hapus latarnya misalnya. Jadi putih aja. Itu juga bisa kayak gitu. Atau misalnya dia lagi woro-woro ya, pakai toa misalnya ya. Kalau satu game kita sambil cobain, new chat ya, sambil nunggu. Buat posenya menjadi sedang memberi pengumuman pakai toa gitu. Nah, ini poster bekerja yang pakai latar putih udah jadi. Kayak gitu aja, Kak. Pakai gini nih. Gemini ini bagus kok. Bagus banget buat ngedit gambar. Nah, ini. Tuh, udah jadi dia ganti jadi toa handphonenya. Tadinya kayak gini, terus jadi kayak gini. Tapi kan kayak galak banget. Nah, buat ekspresinya lebih ceria gitu. Kayak gitu-gitu aja kalau di Gemini mah. Kalau untuk perubahan, apa namanya, yang ringan-ringan. Nggak yang harus kita nambahin teks kayak gitu, nggak harus gitu ya gitu. Nah, ini udah ya, ekspresinya lebih ceria. Tadi aku mau show ini nih ke Kak Eca. Aku mau show ulang ya guys tentang penggunaan poster prompter. Jadi di sini aku punya custom GPT nih Kak untuk bikin poster. Nah, posternya nih misalnya tentang Kak Eca itu mau tema apa nih Kak? Kita bikin poster lucu-lucuan deh. Insya Allah 2 menit jadi kok. Poster tentang ini aja deh. Kasih aku ide poster yang mengangkat, kasih aku ide tema poster tentang wanita, gitu aja ya. Peran perempuan dalam sains dan teknologi, tokoh perempuan Indonesia yang inspirasi, kesetaraan gender, perempuan dan literasi digital. Kesehatan mental perempuan nih. Oke, sekarang kita ngomong ke si ChatGPT-nya, poster prompter ini. Aku Tahu kau mau memilih tema itu. kesehatan mental perempuan. Ya, itu aja. Kita bikin posternya, seperti apa hasilnya. Oke, ini udah mulai muncul. Nah, kita bisa lihat nih sebenarnya blueprintnya kayak gimana. Kayak gini, nanti dia poin-poinnya istirahat cukup, belajar mengatakan tidak, kelola stres secara emosional, kayak gitu ya. Eh, kita masuk ke Google Gemini.
kita jadikan poster. Oke, kita tunggu ya. Sambil nunggu nih, aku mau eh, minta lagi chat GPT-nya pakai gaya lain dong. Pakai gaya lain yang lebih girly dan estetik misalnya kayak gitu. Aku minta prom lagi biar nanti udah jadi promnya kita coba lagi. Nah, ini dreamy soft estetik pastel feminim. Oke, kayaknya oke ini. Oke, kita copy. Kemudian, nah ini udah jadi nih yang tadi. Ini pakai prom yang sebelumnya. Kesehatan mental perempuan, jaga diri, jaga pikiran, istirahat cukup, belajar mengatakan tidak. Ini posternya udah jadi. Kemudian kita pakai gaya yang tadi yang lebih estetik ya. Yang lebih pastel, lebih girly, lebih estetik. Karena ini temanya tentang kesehatan mental perempuan. Dan ini hasilnya, kesehatan mental perempuan. Ih, cakep banget. Cakep banget ya. Nanti kalau misalnya pengen ini berhijab, nanti kita tinggal bilang ke ChatGPT-nya, pengen wanitanya berhijab. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, hmm, ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah semua pertanyaan udah terjawab. Nah, aku mau share juga nih sama teman-teman salah satu tools aku yang lainnya. Jadi sebelum Nano Banana ini viral, sebelumnya aku ini bantuin teman-teman UMKM dalam touch up atau upgrade visual apa namanya visual produknya gitu. Jadi buat teman-teman UMKM yang punya produk tapi produknya itu masih fotonya eh, kurang menarik nih gitu. Aku bikin namanya estetik food photo generator. Nah, ini aku sekalian mau kasih lihat cara kerja estetik food photo generator ini. Tapi sementara masih khusus untuk foto makanan. Jadi kalau kayak punya Kak Andin, fotonya apa namanya, fotonya tas, aku belum cobain, tapi kita coba nanti. Yang pertama aku mau kasih contoh untuk makanan dulu ya, teman-teman. Nah, aku akan cari dulu di Google. Kita cari dulu di Google produknya. Misalnya produknya adalah eh, fresh juice misalnya. Sekarang kan lagi zaman nih, cold press juice. Aku mau cari produknya tapi jangan yang udah ada desainnya gitu. Jangan yang udah ada desainnya, contoh kayak gini aja. Ya, contoh yang kayak gini, jadi dia belum ada desainnya. Jadi polosan banget. Nah, terus kita masuk ke estetik photo generator ini, kita masukin unggah foto produk, kemudian langsung klik 8 hasilkan hasilkan 8 konsep otomatis. Nah, kita tunggu. Jadi dia akan otomatis mengedit apa namanya foto produk ini yang masih dasar ini menjadi visual seperti ini, guys. Dalam 1 menit doang, guys. Gitu. Dalam 1 menit kita udah dapet berapa gambar nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, ini keren-keren banget nih. Aduh, aku ini harus posting nih sama ini. Nah, jadi kita bisa download ya, teman-teman. Kita bisa download. Nah, terus yang menariknya lagi, kita bisa pilih konsep custom. Misalnya ada natural indoor, premium style, terus ada pop color, terus ada framework up, ada gaya katalog, editorial, ada bisa sampai 8 ya. Hmm, atau hasil panen kayak gini. Terus kita klik lagi tadi yang tadi, hasilkan 8 konsep custom. Kemudian hasilnya seperti apa, kita tunggu. Ya, insya Allah nggak nyampe 1 menit lah. Mungkin kadang-kadang kalau internetnya lambat, mungkin 2-3 menit. Nah, ini udah jadi tuh kayak gini, guys. Jadi ini tuh apa ya, satu alat andalan aku juga untuk bantuin UMKM bikin poster-poster yang apa visual-visual yang ciamik banget buat promosinya gitu. Nah sekarang kita cobain eh, punya Kak Andin ya tadi ya, punya Kak Andin foto apa namanya tas. Nah ini kita foto tas ini kita coba kalau pakai konsep otomatis ya kayak gimana. Kita coba aja explore. Aku belum coba sih yang tas ini karena ini kan sebetulnya aku bikin untuk makanan dan minuman aja gitu. Kita coba lihat hasilnya. Habis ini kita udahan ya, geng. Udah jam 15.30 hampir. Nah, ini bisa dong. Hasilnya kayak gini. Tapi tetap ada makanannya. Tetap ada makanannya dia nongol nih keripik sama kacang-kacangan. Nih, aku download ya. Tapi oke loh. Kak Andin, silahkan dipakai ini nanti aku kasih ya, aku kirim ya. Cuman mungkin kadang-kadang ada tweaks ya, maksudnya ada hmm, apa namanya eh, masih ada makanan-makanannya gitu. Nah ini coba kita pakai yang udah di crop biar nggak terlalu panjang ya Kak. Ini terlalu panjang sih menurutku. Oke, kita coba.
Ini sih menurut aku lebih cepet ya guys. Nah ini tuh kayak ini masih ada error di sini. Tapi kalau foto makanan biasanya minim error sih, karena ini foto tas ya. Tapi kalau error kayak gini, kita tinggal klik ini aja guys, remake. Tuh ini udah oke. Nah ini bagus nih. Aku download ya. Natural Essential. Nah ini kan ada tulisan Natural Essential. Ini hapus. Aku nggak suka nih misalnya. Hapus, hapus kartunya gitu aja. Jadi ini desainnya udah bagus, cuman aku pengen ngilangin ini doang gitu. Ini kan tulisannya nggak nyambung sama tasnya kayak gitu. Nah ini juga udah bagus banget. Ini masih ketutup, masih kehalangan. Kita coba remake. Ini juga udah bagus banget. Ini malah jadi ayam goreng, entah kenapa. Kadang karena emang untukannya untuk makanan. Nah ini bagus. Oke, ini kartunya udah terhapus. Ini kalau ada gagal seperti ini, klik coba lagi. Kalau ini mau coba editorial photoshoot yang lain, klik lagi. Ini klik lagi. Ini klik lagi. Bisa kayak gini. Gampang banget. Ini semua-muanya in clicks. Mainan klik-klik doang, guys. Makanya kalau kalian apa lihat-lihat di threads-nya aku bisa ngedit-ngedit cepet banget. Ini karena bantuan alat ini. Jadi kalau error tinggal klik-klik aja tuh. Ini namanya Aesthetic Food Photo Generator. Ini juga berbayar ya guys, tapi bisa dipakai sebanyak apapun, tidak perlu subscribe Gemini Pro, dan hasilnya pun tanpa watermark. Hasilnya juga resolusinya cukup tinggi, tanpa watermark, tanpa subscribe Gemini Pro, cukup bayar 21.000. Sampai kapan Kak? Aku masih bisa bilang ini lifetime selama Gemini masih memperbolehkan kita memakai semua fitur ini. Gitu. Ini aku udah pakai sekitar 2 bulan, dan 2 bulan apa sebulan ya? Sebulan lebih kayaknya. Sebulan, sebulan. Tapi masih oke banget. Aku udah bikin ribuan foto produk dari sini. Ribuan. Udah bantuin 100 lebih UMKM untuk edit foto produknya, dan setiap satu UMKM itu biasanya aku kasih 10 foto lebih gitu. Tuh, kayak gini. Wah, ini sih keren sih. Ternyata bisa ya, Kak. Tuh, jadi aku tuh kalau ngedit gambar cuma gini doang, guys. Nih, ini bonus deh buat Kak, siapa? Kak Andin. Dapat banyak. Oke. Ih, Kak Andin, aku ketinggalan jemput anak sekolah dulu. Ini lagi bahas apa ya Allah, Kak Andin? Kita lagi bantuin ngeditin produkmu, Kak. Kita lagi bantuin ngedit produk, tapi pakai namanya generator punyaku, namanya Aesthetic Food Photo Generator. Aesthetic Food Photo Generator ini sebetulnya aku buat untuk mengedit foto produk makanan atau minuman untuk UMKM, bantuin UMKM gitu ya, Kak. Nah, tapi tadi iseng nih aku nyobain produknya Kakak kan bukan foto makanan minuman, tapi tas. Nah, ini aku coba untuk diedit di sini dan ternyata masih oke, masih bisa gitu, Kak. Nanti ya aku kirim deh foto-fotonya. Kak Andin pasti kaget. Beli beli di mana Kak toolsnya yang untuk toolsnya juga sama Kak, ada di link ID aku ya, di link ini. Nah, yang ini Aesthetic Food Photo Generator. Oh, stoknya tinggal satu. Nanti bisa aku update lagi sih stoknya. Ini juga alhamdulillah sudah banyak yang cobain gitu, dan alhamdulillah testimoninya cukup baik uh, dari pemakai yang lain. Jadi emang ada yang pakai buat open jasa edit, ada yang pakai untuk produk UMKM-nya sendiri seperti itu. Oke guys, alhamdulillah terima kasih banyak. Insya Allah cukup ya sharing sore ini. Oh, pantesan beda tampilannya kakak bikin sendiri tulisnya. Iya betul. Jadi ini kenapa berbayar? Karena aku bikin sendiri. Jadi aku membuat apa namanya generator ini benar-benar kayak maksudnya gini. Aku memikirkan cara bagaimana agar proses edit itu menjadi praktis. Karena itu tadi yang seperti aku ceritakan di awal, aku ibu rumah tangga. Aku pengen konten, tapi aku pengen konten tuh gampang, dibikin gampang. Mungkin bikin generator, bikin custom GPT, itu kan awalnya text time, takes so much time teman-teman jujur. Karena aku harus ngetes, aku mikirin konsepnya, aku mikirin cara bikin custom GPT atau generatornya biar bekerja dengan baik, kayak gitu. Makanya kenapa custom GPT sama generator ini sifatnya berbayar, bukan apa namanya, bukan gratis. Karena
jujur aku, menghabiskan banyak waktu gitu, tapi setelah generatornya jadi, custom GPT-nya jadi, itu tuh sangat memudahkan pekerjaan aku dan aku berharap, alat ini juga bisa mempermudah teman-teman untuk, bekerja gitu, untuk membuat konten, membuat bahan promosi, seperti itu. Makanya sifatnya, berbayar, tapi aku usahakan berbayarnya pun masih dengan harga yang sangat wajar gitu ya. Yang ini harganya 21.000, yang custom GPT harganya 8.000. Nah teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih, banyak sama aku tentang AI, aku tuh punya kelas ya. Aku punya kelas AI, ini harganya pun aku turunin, yang mana ya? Yang mana ya kelas AI-ku? Oh yang ini, harganya aku turunin, tadinya kemarin-kemarin tuh 65.000, dari 150.000 sekarang 49.000, dan untuk member kelasku ini, aku kasih semua tools yang aku kerjain. Dan insya Allah kedepannya kan aku akan bikin tools-tools lainnya, dan ini aku kasih free. Kayak aku ada custom GPT IM photographer juga. Tadi belum ke-share sama sekali di sini. Terus custom GPT yang tadi poster prompter juga aku share gratis ke memberku. Kemudian estetik food foto juga aku kasih gratis, untuk nanti ada updatean juga insya Allah aku kasih gratis. Jadi kayak member kelas AI ku punya privilege untuk mendapatkan tools AI yang aku kembangkan. Kayak gitu teman-teman. Ya, kalau misalnya ada yang mau ngobrol tentang AI lebih apa namanya? Lebih lama lagi dengan aku, kalau misalnya mau tanya jawab juga insya Allah aku akan mencoba menjawabnya sampai bisa kita selesaikan bareng-bareng. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Makasih Kak Imunya, iya, makasih juga Kak Andin, makasih Kak Eca, makasih banyak Kak Eca inspirasiku. Kelasnya kapan? Kelasnya, jadi kelasnya fleksibel ya. Aku yang join member, aku kasih materi yang sudah pernah ada, terus aku kasih tools-toolsnya gratis. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang mau gabung ke kelasnya, tapi aku udah beli nih toolsnya nih Kak, gitu kan. Kemarin udah beli custom GPT, udah beli ini, nanti aku kurangin aja, aku diskon dengan harga yang kemarin berbayar tadi ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan eh, sharing dari aku sore ini bermanfaat. Ada diskon nggak, Kak, untuk yang Jimit sore ini? Diskon. Sebentar, aku mau share sesuatu nih, Kak. Jadi, untuk kelas aku ini harganya kan 49.000. Nah, tapi ini udah dapet. Pertama, custom GPT 8.000. Kita hitung ya, 8.000. Kemudian udah dapet estetik food photo 21.000. Udah 29.000. Kemudian udah dapet IM photographer ini 14.000. Tadi berapa sih? 21 tambah 8, 29. Tambahin 14. Jadi kurang lebih 43.000 ya guys. Harga kelasnya itu 49.000. Dan nanti, jadi beda dikit banget. Beda dikit banget kalau misalnya dibandingin 3 tools tadi. Bundling 3 tools tadi. 43.000 dan kelasnya 49.000. Tapi kedepannya kalau aku ada update-update tools lainnya, itu akan aku share teman-teman, dan kalian punya privilege untuk tanya-tanya ke aku di grup itu, misalnya ada pertanyaan, Kak, ada desain atau ada AI yang seperti ini, bisa nggak ya kita bikin, atau bisa nggak ya kita bikin video atau lagu seperti ini, kita akan diskusi di sana gitu teman-teman. Mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah gabung di sini, yang udah meluangkan waktu, udah mau nyimak ocehan dan cuap-cuapku sore ini. Eh, ini udah lama banget aku nggak webinaran, baru kali ini lagi kayaknya udah sebulan atau sebulan lebih aku nggak webinaran. Insya Allah mudah-mudahan ada webinar-webinar selanjutnya di minggu-minggu depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku akhiri meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.